Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arin Tias, Dilara Gilia, dan Halimah Nailil akan mempresentasikan bab pertama yang berjudul tentang akuntansi manajemen. Yang pertama, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan menyajikan laporan-laporan untuk tujuan dan kepentingan pihak internal perusahaan dalam melaksanakan suatu proses manajemen yang terdiri atas sebuah perencanaan, perorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Secara garis besar, akuntansi dibagi ke dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah untuk menyajikan informasi kepada pihak internal perusahaan, misalnya investor dan kreditor. Adapun tujuan akuntansi manajemen adalah menyajikan informasi kepada pihak internal, yaitu manajemen perusahaan. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen memiliki persamaan, yaitu keduanya dibangun atas dasar pertanggungjawaban. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan output dengan menggunakan input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Tujuan sistem akuntansi manajemen adalah yang pertama, menyediakan informasi untuk pembiayaan jasa, produk, dan objek lain yang menjadi kebutuhan atau kepentingan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, sejarah akuntansi manajemen. Sejarah akuntansi di Indonesia tentu tidak lepas dari perkembangan akuntansi di negara asal perkembangannya. Dengan perkataan lain, negara luarlah yang membawa akuntansi itu masuk ke Indonesia. Kendati pun tidak bisa disangkal bahwa di masyarakat Indonesia sendiri pasti memiliki sistem akuntansi atau sistem pencatatan pelaporan sendiri. Periodisasi sejarah perkembangan akuntansi yang pertama yaitu zaman VOC, yang kedua zaman penjajahan Belanda, yang ketiga zaman penjajahan Jepang, keempat zaman kemerdekaan, kelima pengaruh pola Belanda, dan yang terakhir adalah pengaruh pola Amerika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Halimah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi manajemen. Akuntansi sebelum double entry yang pertama. Terdiri dari Mesopotamia. Mesopotamia sekarang adalah Iran dan Irak. 5.000 tahun sebelum double entry system, pencatatan aktivitas komersial sudah dilakukan di Mesopotamia. Catatan biasanya dibuat pada tanah liat. Yang kedua, zaman Mesir, Cina, Yunani, dan Romawi kuno, penggunaan kertas papirus sebagai pengganti tanah liat sudah marak digunakan sebagai pencatatan transaksi menjadi lebih terperinci. Yang ketiga, medieval England, abad pertengahan setelah kerajaan Romawi runtuh, perkembangan akuntansi stagnan. Perkembangan berikutnya muncul pada zaman feodalisme Inggris. Selanjutnya, pengenalan double entry system. Manuskrip yang menunjukkan perkembangan akuntansi yang paling signifikan ditemukan pada periode Renaissance di Italia. Temuan penting ini pada periode yang mempengaruhi perkembangan sejarah akuntansi adalah sistem pencatatan ganda double entry system oleh Lucia Bartolomé Pacioli. Selanjutnya, akuntansi setelah double entry system. Perkembangan awal akuntansi manajemen pada periode ini, fungsi akuntansi manajemen sudah mulai dikenal dan digunakan dalam dunia usaha. Tetapi, nama akuntansi manajemen belum menjadi bagian dari pendidikan formal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi manajemen. Akuntansi sebelum double entry yang pertama.
terdiri dari Mesopotamia. Mesopotamia sekarang adalah Iran dan Irak. 5.000 tahun sebelum double entry system pencatatan aktivitas komersial sudah dilakukan di Mesopotamia. Catatan biasanya dibuat pada tanah liat. Yang kedua, zaman Mesir, Cina, Yunani, dan Romawi kuno. Penggunaan kertas papirus sebagai pengganti tanah liat sudah marak digunakan sebagai pencatatan transaksi menjadi lebih terperinci. Yang ketiga, medieval England. Abad pertengahan setelah kerajaan Romawi runtuh, perkembangan akuntansi stagnan. Perkembangan berikutnya muncul pada zaman feodalisme Inggris. Untuk selanjutnya adalah tren yang mempengaruhi akuntansi. Dalam akuntansi manajemen dituntut penyesuaian terhadap praktik bisnis yang berkembang akhir-akhir ini. Berikut berbagai praktik bisnis baru yang menuntut perubahan dalam akuntansi manajemen. Yang pertama, orientasi pelanggan. Kedua, perspektif lintas fungsi. Yang ketiga, kompetisi global. 4. Manajemen kualitas total. 5. Waktu sebagai elemen kompetitif. 6. Kemajuan teknologi informasi. 7. Kemajuan lingkungan pemanufakturan. 8. Pertumbuhan dan deregulasi industri jasa. Dan yang terakhir adalah manajemen berbasis aktivitas. Baik, untuk selanjutnya adalah peran akuntansi manajemen. Peran akuntansi manajemen menjadi penting terutama dalam hal penyampaian informasi akuntansi dalam laporan keuangan secara transparan kepada para pemakai laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan aturan Bapepam yang menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan publik harus mengandung unsur-unsur keterbukaan atau transparan dengan mengungkapkan kejadian ekonomis yang bermanfaat kepada para pemakai laporan keuangan. Perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi-transaksi penting yang berkaitan dengan perusahaan, risiko yang dihadapi, dan rencana atau kebijakan perusahaan yang akan dilakukan. Selain itu, perusahaan juga perlu untuk menyampaikan kepada semua pihak tentang struktur kepemilikan perusahaan serta perubahan-perubahan yang terjadi. Untuk selanjutnya adalah profesi akuntan manajemen. Macam-macam profesi akuntansi. Yang pertama adalah akuntan publik. Di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah jasa assurance, yang kedua adalah jasa atestasi, dan yang ketiga adalah jasa non-assurance. Macam-macam profesi akuntansi yang kedua adalah akuntan internal, yang ketiga adalah akuntan pemerintah, dan yang terakhir adalah akuntan pendidik. Untuk subbab yang terakhir adalah kode etik akuntan manajemen. Komitmen yang dimiliki oleh akuntan manajemen profesional meliputi 1 prinsip. Prinsip di sini adalah menyeluruh yang menjelaskan tentang nilai-nilai, yaitu kejujuran, kewajaran, objektivitas, dan tanggung jawab. Yang kedua adalah standar. Di samping standar akuntansi keuangan, standar panduan yang mengarahkan aktivitas IMA bagi akuntan manajemen. Di sini ada 5 area dalam tanggung jawab kode etik. Yang pertama yaitu kompetensi, yang kedua kerahasiaan, yang ketiga integritas, dan yang keempat adalah kredibilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.